Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliawati Adam. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi perubahan dalam organisasi. Yang pertama ada teori perubahan organisasi, yaitu model Kurt Lewin. Yang pertama ada unphrasing, yaitu mempersiapkan organisasi untuk perubahan. Yang kedua ada changing, melaksanakan perubahan. Yang ketiga rephrasing, yaitu menstabilkan perubahan dalam organisasi. Lalu ada manajemen perubahan. Definisi manajemen perubahan adalah proses mengelola perubahan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen kuncinya yaitu kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, pengelolaan resistensi. Lalu ada teknik evaluasi, menggunakan salah satunya adalah pengukur Key Performance Indicator. Lalu ada evaluasi perubahan dalam organisasi. Tujuan evaluasi menilai keberhasilan perubahan yaitu mengidentifikasi tantangan dan hambatan, memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Nah, yang poin pertama yaitu ada kuantitatif seperti survei, analisis data kinerja, sedangkan kualitatif wawancara, studi kasus. Lalu ada produktivitas karyawan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada dampak perubahan pada organisasi. Yang pertama ada kinerja karyawan. Pertama yaitu ada peningkatan produktivitas jika perubahan didukung dengan baik. Lalu yang kedua, stres dan resistensi jika kurang dukungan dan pelatihan. Lalu yang kedua ada efisiensi dan operasional, yang dimana peningkatan proses kerja dan pengurangan biaya jika perubahan dikelola dengan baik. Lalu yang kedua, gangguan operasional jika implementasi buruk. Lalu yang ketiga ada kepuasan pelanggan, yang dimana yang poin pertama meningkatkan jika perubahan menghasilkan layanan yang lebih baik. Yang kedua menurun jika ada ketidakseimbangan dalam transisi perubahan. Lalu ada faktor keberhasilan dan kegagalan perubahan. Yang pertama ada faktor keberhasilan, di mana kepemimpinan yang efisiener, komunikasi yang efektif dan transparan, lalu keterlibatan karyawan sejak awal, dan budaya organisasi yang adaptif. Lalu ada faktor kegagalan. Yang pertama ada resistensi karyawan, lalu yang kedua kurangnya sumber daya, dan yang ketiga ketidakjelasan tujuan perubahan, dan yang keempat kurangnya dukungan dan manajemen. Lalu ada strategi komunikasi dan keterlibatan karyawan. Yang pertama ada komunikasi efektif, yang dimana gunakan sebagai saluran komunikasi seperti rapat, email, media sosial, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pastikan pesan perubahan tersampaikan secara jelas. Dan yang ketiga, berikan ruang untuk umpan balik dan diskusi. Lalu ada keterlibatan karyawan. Pada poin pertama, libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, berikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Lalu ada pelajaran dari proses perubahan. Nah, pelajaran yang pertama itu merencanakan yang matang, seperti rencana perubahan dengan strategi yang jelas. Lalu yang kedua ada komunikasi yang konsisten. Pastikan semua pemangku kepentingan itu memahami tujuan perubahan. Lalu yang ketiga ada manajemen resistensi yang baik, yang dimana identifikasi sumber resistensi dan atasi dengan pendekatan yang tepat. Lalu ada evaluasi berkelanjutan, yang dimana lakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi perubahan. Oke, itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.